masih tidak mengaku Diana ini fakta gudang Diana penuh barang, teman-teman. Jadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan perizinan usaha hingga barang Diana akan dicek legal atau ilegal. Kalau ilegal berarti siap-siap saja disegel atau disita oleh pemerintah, teman-teman semua. Panik, pasti panik Diana ini, teman-teman semua. Kita lihat video berikut ini. Wamenakar Diana biadab bohongi negara. Ya. Oke. Ya. Oke. Karyawan. Oke. Melihat hal itu, kejadiannya hari sama. Artinya kita negara tidak dihargai. Itu yang udah pasti itu. Negara tidak dihargai. Kemudian ya, banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis. Tapi kemudian saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara nggak dihargai. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan namanya ijazah. Ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan ada laporan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus tindak loh, harus tindak, nggak bisa enggak, harus tindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Ada lagi nih tindakannya, biarkan para penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31. Oke. Dikuasakan ke kami Oke, 14 orang. kuasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Nah, artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana, Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah, Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini, Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping kerja. Dia bilang ya kan cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini sudah tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak Mungkin melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Gimana jalannya apa? Banyak ya, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah UMK katanya Hal yang aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat, terus UMK pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai Tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat adanya bukti pelanggaran, Pak. Kita serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah.
Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Sampai saat ini, Wali Pak, kita seperti semua apa? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, selain Sampai saat ini seperti apa Pak? Nanti kita kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya, Pak? Semoga. Jawaban semoga. Yang di dalam itu ilegal atau gimana Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan ala ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Oke. Kami Iya. rombongan lengkap, ada dari Pak Wamen beserta seluruh Oke. jajarannya, lalu juga Pak Direktur Pengawasan dari Kementerian Tenaga Kerja, ada Pak Wawali, ada Pak Kapolres, ada Pak Wadir Krimsus dari Polda Jatim. Jadi kami pada dasarnya sebetulnya kehadiran kami semua ke sini adalah ingin memberikan titik terang, ingin memberikan jalan tengah. Jadi kami ingin melindungi industri, ingin melindungi perusahaan agar bisa tetap jalan dengan baik. Tapi kita juga ingin melindungi hak dari tenaga kerja kita. Tetapi memang pada proses kunjungan kita hari ini dari pihak pemilik perusahaan, dari UD Sentok Hasil ini cukup tidak kooperatif. Banyak statement dari beliau, dari Budiana ini yang tidak sesuai, gitu. Tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan fakta. Bahkan ada fakta-fakta lain yang di luar dugaan kami, akhirnya kami ketahui. Hal ini akan ditindaklanjuti oleh pihak berwajib. Kami tidak akan menyampaikan secara detail apa saja temuan di dalam tadi, tetapi pada prinsipnya negara tidak boleh dibohongi. Masyarakat kita, tenaga kerja kita harus dilindungi hak-haknya, bahwa praktek-praktek penahanan ijazah ini memang banyak sekali terjadi karena memang kita tahu ada kekosongan hukum di situ. Nah, ini juga menjadi pemikiran kami, menjadi bahan diskusi tadi bahwa ke depan ada regulasi yang melindungi investasi kita, tetapi juga harus melindungi tenaga kerja kita. Apalagi praktek penahanan ijazah ini tidak hanya di sini, ada beberapa perusahaan di Jawa Timur yang juga melakukan praktek ini. Tetapi ini menjadi suatu yang extraordinary karena sudah keluar tapi masih ditahan ijazahnya. Nah, ini yang tidak boleh Bahkan dibiarkan. harus menebus kalau Bahkan harus bukan. menebus, ada temuan seperti itu. Nah, ini akan ditindaklanjuti ke depannya dan kami DPRD Jawa Timur khususnya Komisi E akan mendampingi dan mengawal kasus ini agar bisa memberikan yang terbaik bagi tenaga kerja Mas, kita. ada negara membohongi negara gitu atau gimana? Ada indikasi, ada dugaan kami, ada indikasi dari apa setiap statement yang disampaikan oleh Budiana ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dan ini menjadi catatan kami, baik dari kami sebagai DPRD, dari eksekutif, dari Kementerian Tenaga Kerja dan pemerintah Kota Surabaya dan juga pihak kepolisian menjadi catatan ke depannya kami menyikapi problem ini seperti apa. Akan juga Oke. DPRD Jatim akan juga turun tangan Oke. dalam menindaklanjuti ini atau bagaimana? Nanti kita akan berdiskusi dengan pihak Disnaker. Bahwa Keren. ini kewenangan dari Disnaker, kami harap Disnaker bisa menyelesaikan masalah ini. Oke. bisa menunjukkan ijazah yang disita itu enggak? Tidak ada. Nah, Artinya hilang atau disembunyikan? Nah, itu ada beberapa statement dari kita menemukan tadi ada beberapa karyawan yang diberikan upah tidak sesuai. Ya kan, ada yang harian, bahkan per minggu mereka ada yang 500.000, ada yang per hari 80.000 dan lain-lainnya. Rata-rata pekerjaannya 15 hari, ada yang 20 hari per bulannya. Lalu juga ada praktek mereka bekerja 2 bulan, setelah itu keluar. Ini kan juga sebetulnya menurut kami ini juga tidak pas ya, karena bagaimanapun kita juga harus memberikan perlindungan pada tenaga kerja kita, kepastian kerja mereka, jangan sampai berapa bulan terus keluar, berapa bulan keluar. Nah, ini juga akan menjadi catatan kami. Banyak hal catatan yang menurut kami luar biasa. Ini menjadi tidak hanya tentang penahanan ijazah, tapi ada beberapa hal lain yang menjadi catatan kami dan akan kita tidak lanjuti, khususnya oleh pihak berwajib. Nah, seperti itu teman-teman semua ya. Kalau ilegal berarti memang harus disita oleh pemerintah. Seperti itu. Sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.